Di mata bule, orang Indonesia itu sangat baik hati. Meski bagi orang Indonesia, menolong adalah hal biasa, namun bagi mereka, itu adalah kebaikan hati. Banyak orang Indonesia yang rela membantu tanpa meminta imbalan apapun. Untuk bule sendiri, warga lokal biasanya menawarkan tempat tinggal, suasana, bahkan makanan enak secara cuma-cuma bagi bule yang ingin mengenal Indonesia. Dan fakta yang harus kalian tahu, kalau bule itu suka banget bercerita soal Indonesia kepada teman-temannya sepulang ke negaranya. Sekeren ini loh Indonesia. Apa yang paling Anda rindukan? Orangnya. Orangnya. Apa hebatnya orang Indonesia? Apa yang istimewa dari orang Indonesia? Agak sulit untuk dijelaskan, tetapi saya merasa sorry, sedikit emosi. saya merasa kalau di sini, kalau bergaul dengan orang Indonesia sangat luar biasa, sangat enak sekali. Ada perhatian, kepedulian, kepekaan dari orang Indonesia terhadap orang lain yang belum pernah saya temukan di negara-negara lain. Saya sudah banyak berkunjung ke negara lain, banyak ketemu dengan bangsa lain, tapi beda di sini. Anda dari umur 23 tahun Anda sudah datang pertama kali ke Indonesia. Kemudian dengan semua apa yang Anda lakukan, terutama di dunia pendidikan, membantu pendidikan bangsa Indonesia, agak aneh kalau kemudian Anda, tapi sampai detik ini Anda belum mendapatkan kewarganegaraan. Belum. Iya. Tapi kalau boleh tahu sekarang umur Anda berapa? 66. Bahkan saya dengar Anda sudah menyiapkan makam Anda sendiri untuk katakanlah perjalanan hidup Anda berakhir di Indonesia. Saya sudah pesan sama teman-teman, udah kasih tahu mereka di mana saya mau ditempatkan nanti. Rumah masa depan Anda udah jelas di mana ya. Bule bilang orang Indonesia paling ramah dan baik hati di dunia. Seorang bikers bule bernama Christian melakukan perjalanan dari Sabang sampai Merauke. Dia membagikan sebuah pengalaman yang menyentuh hatinya. Ketika di perjalanan turun hujan, dia kelaparan dan tak membawa sedikit pun makanan. Namun, ada keluarga lokal di Buton yang baik hati mempersilahkan Christian untuk berteduh. Saat Christian bertanya apakah ada makanan yang bisa dia beli, keluarga itu malah menyiapkannya makanan, lengkap dengan kopi dan roti secara gratis. Sungguh, dia sangat mengagumi dan mempercayai bahwa orang Indonesia adalah orang paling ramah dan baik hati di dunia. Kenapa aku jatuh cinta pada Indonesia dan orang-orangnya? Ini 5 alasan dari hatiku. Senyum di mana-mana. Orang Indonesia selalu tersenyum. Bahkan kayak orang asing. Hidupnya santai. Semua terasa lebih tenang di sini. Nggak buru-buru, nggak panik. Damai banget. Nggak suka menhakimu. Mau berpakaian unik. Diam aja atau joget sendiri di jalan. Nggak ada yang komentar. Selalu siap membantu. Kehabisan bensin? Ya sar, ada yang bantu. Antar bahkan temannya. Tanpa pamrih. Hidup pakai hati. Yang penting bukan penampilan luar, tapi energi. Orang-orang di sini melihat hati kita. Terima kasih Indonesia. Follow dan tulis di komentar. Ini benar banget sih. Pria ini memperlihatkan secara langsung bagaimana ramahnya warga negara Indonesia di jalanan. Bahkan ketika ia menyapa orang secara random, semua orang juga menyapa balik. Seakan-akan mereka saling kenal. Pantas aja ya orang bule menilai orang Indonesia itu ramah-ramah. Yap, baru-baru ini seorang netizen saat itu memperlihatkan sebuah fakta yang harus diketahui oleh banyak orang, bahwa orang Indonesia itu ramah-ramah. Dan terlihat pada saat itu ia mengendarai motor dan menyapa semua orang yang lewat dan membunyikan klakson serta menyapa seakan-akan saling mengenal. Uniknya, semua orang yang dia sapa memberikan senyuman yang hangat. Tentu saja aksi yang dilakukan oleh pria ini mengundang kelak tahuan netizen. Tapi ini juga menjadi sebuah bukti yang tidak terbantahkan bahwa masyarakat Indonesia ramah-ramah bagaimanapun situasinya. Kocaknya, banyak netizen yang mengatakan bahwa pasti orang yang disapa tersebut bertanya-tanya siapa tadi yang menyapanya. Tapi setidaknya mereka merespon dengan sangat baik. Luar biasa ya. Tempat duka saking susah dan bidari asor inna samsara
awalipun kudolang takdir saha bilahipun mangsa. Ya Allah. Terima kasih kami yang memandu acara. Mohon maaf bila banyak tutur kata. Kenapa saya suka Indonesia? Satu, makanan. Saya sangat suka makan Indonesia. Soto, kari, rendang, tempe, semua. Dua, orang Indonesia sangat ramah dan sopan. Tiga, Indonesia memiliki alam yang sangat indah. Empat, di Indonesia selalu hangat. Bagi saya ini adalah plus, karena saya tidak suka cuaca dingin. Lima, di Indonesia ada Shopee, OVO, Grab, Gojek. Program-program ini membuat hidup saya lebih mudah. Oh, ini Mbak temannya sini. Orang tinggal di sini. Oh, tinggal di sini. Masya Allah. Ada misus dari Amerika lagi bersihin timun. Ya Allah. Sana lagi satu. Ada 5 lulat tahu asik. Nyariku. Muncul di Facebook ini, nah lihat mukanya masing-masing. Ini ada ini tante dari Amerika tadi. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya dan keluarga. Ini lagi ada acara makan sederhana di rumah bersama saya dan juga mertua dari Australia guys. Lagi bojoku isenengane mangane opak uyel. Nah ini papa sama mama mertua lagi berkumpul bersama keluarga di Blitar. Biasa guys, tradisi keluarga kami itu selalu mengadakan acara makan-makan bersama. Nah bertepatan ini acaranya di rumahku. Nah ini keluarga besar kami guys. Pak Su itu suka banget sama makanan Indonesia. Lah ini mama juga makan sate dan juga sego ampok. Pak Su itu paling favorit opak uyel dan jangan pedas dengan pungupan kenikir. Mantap, terima kasih sudah menonton. Ketika turis datang ke hajat I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who pat. Bule Amerika ini rela datang jauh-jauh ke Indonesia, bukan untuk liburan atau kerja, tapi demi satu hal, belajar gamelan. Ia terpukau dengan harmoni suara yang lahir dari gong dan kenong. Di desa kecil Jawa, setiap hari ia tekun berlatih bersama warga lokal. Cinta dan kagumnya pada budaya Indonesia jadi pengingat betapa berharganya warisan budaya kita. Jangan sampai justru kita yang melupakannya. Kenapa kamu
kamu tinggal suka di sini daripada tinggal di New Zealand? Banyak hal. Yang pertama, makanan di sini murah. Paling enak. Yang paling enak pertama. Murah. Tapi setelah itu yang paling murah. Nasi jinggul 5.000. Ya, wah. Terus orang di sini mereka rame banget. Ramah juga ya, gampang menyapa. Iya, to get to know, welcoming gitu ya. Cepat ya. Betul. Terus alasannya yang penting, cewek di sini cantik sekali. Kamu suka cewek Indonesia? Suka. Cewek cantik semuanya ya? Masak makanan yang paling enak. Aku sudah cinta sama semuanya di sini. Harus hati-hati gitu. Gak mau jatuh cinta terlalu cepat. Let's not do it. Masih hati-hati. Hati-hati in your heart. Seorang bule asal Kanada bernama Nathan Orlanders, yang sangat penasaran sekali dengan keramahan dan kebaikan hati penduduk lokal Indo ini. Ia ingin membuktikan secara langsung kebenaran hal tersebut. Benarkah keramahan penduduk lokal Indo itu tulus, atau hanya sebuah topeng demi menaikkan pamor pariwisata saja? Nathan pun kemudian nekat melakukan sebuah eksperimen sosial. Ia memakai kaos lusuh, celana yang sudah pudar, dan membawa tas ransel kecil berisi kamera tersembunyi. Nathan sendiri akan berpura-pura menjadi backpacker asing, yang sedang kehabisan uang, tersesat, dan kelaparan. Tujuannya adalah sebuah warteg kecil di pinggir jalan, milik seorang perempuan parubaya bernama Bu Sarti. Singkat cerita, setibanya di lokasi yang menjadi targetnya, Nathan lalu menghampiri Bu Sarti, dan dengan bahasa Indonesia yang belepotan, ia berkata lirih, "Ibu, saya lapar, saya tidak punya uang, bisa beri saya makan gratis, hanya 1 piring saja." Bu Sarti lantas menatap Nathan, dan tidak bertanya apapun. Ia hanya mengangguk, lalu masuk ke dalam wartegnya. Tak lama kemudian, Bu Sarti kembali sambil membawa sepiring nasi dengan telur dadar, sambal, dan segelas teh manis hangat. "Duduklah nah, makan yang kenyang ya," kata Bu Sarti lembut. Nathan pun tanpa malu-malu langsung menyantap makanan itu dengan sangat lahapnya. Setelah selesai makan, Nathan lalu berdiri untuk mengucapkan terima kasih kepada Bu Sarti. Namun, sebelum Nathan pergi dari warteg itu, ia terlebih dulu mengeluarkan sebuah amplop berisi uang 30 juta, kemudian memberikannya kepada Bu Sarti, sambil menjelaskan bahwa saat itu, sebenarnya ia sedang melakukan sebuah eksperimen sosial, untuk membuktikan kebenaran tentang kebaikan hati penduduk lokal Indo. Dan ternyata, hal itu semuanya terbukti. Do you like the culture of Indonesia, bro? I love the culture of Indonesia, and that's one thing over Lebaran. Having everyone duduk di lantai, berkumpul rame-rame, like when everyone sits down and all the food's just in front of you, it's just such a nice atmosphere to have that. And there's a really unique actual culture here in Indonesia that we don't really have in Europe. Like no one sits on the floor with the whole family with all the food in front of them like that. So having that here, especially at that time of year, during Lebaran or Hari Raya, Idul Fitri, oh my god. It was so fun, man, so much fun. Let's try this anyway, this looks really good. Oh man.